Aspek-aspek meditasi. Pikiran yang relaktif atau keseimbangan emosional dikembangkan sebagai hasil dari berlatih meditasi konsentrasi dan perhatian penuh, mindfulness. Misalnya, Anda dapat mencoba ketika mengikuti retret dan menghabiskan 1 jam melakukan meditasi samatha ketika Anda hanya mengkonsentrasikan pikiran pada satu objek, misalnya sensasi nafas. Teruslah mempertahankannya dalam kesadaran dan mempertahankannya, sehingga sungguh-sungguh ada kesinambungan kehadiran nafas dalam pikiran. Dengan cara ini, Anda bergerak menuju pada apa yang terjadi dalam tubuh Anda daripada dipikat keluar oleh objek-objek. Indra, kalau Anda tidak memiliki tempat berlabuh perlindungan di dalam, maka Anda akan terus-menerus keluar, terserap dalam buku, makanan dan segala jenis pengalihan perhatian. Namun, pengembaraan pikiran yang tiada pernah berakhir ini sangatlah meletihkan. Jadi sebaliknya, latihannya adalah untuk menjadi satu dengan nafas, yang artinya Anda harus menahan atau tidak mengikuti kecenderungan buat selalu mencari sesuatu di luar diri Anda. Anda mesti membawa perhatian Anda pada pernafasan tubuh Anda dan mengkonsentrasikan pikiran pada sensasi itu. Begitu Anda melepas wujud yang kasar, Anda sebenarnya menjadi perasaan itu, menjadi ciri 20 itu sendiri. Ke dalam sesuatu apapun Anda tercerap, maka Anda bakal menjadi sesuatu tersebut untuk jangka waktu tertentu. Ketika Anda benar-benar berkonsentrasi, maka Anda benar-benar menjadi keadaan yang sangat tenang itu sendiri. Anda telah menjadi ketenangan. Inilah yang kita sebut menjadi becoming. Meditasi samatha adalah sebuah proses menjadi. Tapi sayangnya, bila Anda menginvestigasinya, ketenangan itu bukanlah ketenangan yang sungguh memuaskan. Ada sesuatu yang hilang karena kebergantungannya pada teknik, karena kemelekatannya dan memegang pada sesuatu yang masih berawal dan berakhir. Menjadi apapun Anda hanya bisa menjadi untuk sementara waktu karena menjadi adalah sesuatu yang berubah. Bukan kondisi yang permanen. Jadi menjadi apapun Anda, maka Anda juga akan tak menjadi lagi. Ini bukanlah realitas ultimate. Setinggi apapun konsentrasi Anda, tetap bakalan menjadi kondisi yang tak memuaskan. Meditasi samatha memang membawa Anda ke pengalaman yang sangat tinggi dan membahagiakan, namun itu pun akan berakhir. Kemudian, bila Anda berlatih meditasi vipassana selama 1 jam berikutnya dengan hanya mindful dan membiarkan berlalu semuanya dan rela menerima segala ketapastian, uncertainty, keheningan dan berakhirnya kondisi-kondisi, hasilnya adalah kedamaian, peaceful, bukannya sekedar ketenangan, tranquil. Kedamaian itu adalah kedamaian sempurna. Lengkap, bukan ketenangan dari samatha, yang memiliki ketaksempurnaan atau tak memuaskan mengenainya bahkan pada saat terbaiknya pun. Realisasi dari berakhirnya kondisi, semakin Anda mengembangkan dan memahami lebih dan lebih, membawa Anda pada kedamaian sejati, ketidakmelekatan, nibbana. Jadi samatha dan vipassana adalah 2 bagian dalam meditasi. Samatha mengembangkan keadaan pikiran yang terkonsentrasi pada objek yang halus di mana kesadaran Anda menjadi amat halus melalui konsentrasi itu. Namun dikarenakan begitu luar biasa halusnya, dengan adanya intelek yang tinggi serta selera pada keindahan yang besar, membuat apapun yang kasar menjadi tak tertahankan karena kemelekatan pada apa-apa yang halus, refined. Orang seperti itu, yang mengabdikan hidup mereka pada penghalusan, hanya akan menemukan hidup sebagai frustasi serta mengerikan manakala mereka tak lagi mampu mempertahankan standar yang tinggi itu. Rasionalitas dan emosi. Bila Anda menggemari pikiran rasional serta melekat pada pelbagai ide dan persepsi, maka Anda cenderung tak menyukai emosi. Anda bisa memperhatikan kecenderungan ini, ketika Anda mulai merasakan emosi, Anda berkata, saya hendak membungkamnya. Saya tak mau merasakan hal-hal itu. Anda tidak suka untuk merasakan apapun, karena Anda bisa mencapai semacam kegerahan, high, dari kemurnian intelektual serta kenikmatan berpikir rasional. Pikiran itu menggemari keadaannya yang logis dan terkendali, yang masuk akal. Semuanya begitu bersih dan rapi serta pasti dan akurat seperti matematika, sedangkan emosi itu berceceran, tertebar di segala tempat, bukankah begitu? Emosi itu tidak pasti, tak rapi dan cenderung mudah lepas kendali. Jadi sifat alami emosi itu acap kali tak disukai. Kita ngeri padanya. Sebagai contoh, pria sering merasa takut pada emosi karena pria dibesarkan untuk percaya bahwa pria tidak boleh menangis. Sebagai anak lelaki, atau paling tidak pada generasi saya, kami diajari bahwa anak lelaki tidak menangis sehingga kami berusaha mengikuti standar tentang bagaimana seharusnya seorang lelaki berlaku. Mereka akan berkata, kamu adalah anak lelaki, dan kita berusaha untuk menjadi sesuai keinginan orang tua kita. Ide-ide masyarakat mempengaruhi pikiran kita, dan oleh karena itu kita merasa emosi itu memalukan. Di sini di Inggris, umumnya orang merasa emosi itu memalukan. Kalau Anda menjadi sedikit terlalu emosional, mereka akan menganggap Anda orang Italia atau orang bangsa lain. Apabila Anda sangat rasional dan telah memikirkan semuanya, maka Anda tidak tahu apa yang mesti dilakukan bila orang menjadi emosional. Jikalau seseorang mulai menangis, Anda berpikir, apa yang mesti saya lakukan? Barangkali Anda berkata, senyumlah, semuanya baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja, tidak perlu menangis. Bila Anda sangat melekat pada pikiran rasional, maka Anda cenderung untuk mengesampingkannya dengan logika, tetapi emosi tidak tanggap pada logika. Sering kali emosi bereaksi pada logika, tetapi mereka tidak tanggap padanya. Emosi adalah sesuatu yang sangat sensitif dan bekerja dengan cara yang terkadang tidak dapat kita pahami. Kalau kita tiada pernah benar-benar mempelajari atau mencoba memahami bagaimana rasanya hidup dan benar-benar terbuka dan membolehkan diri kita menjadi sensitif, maka hal-hal yang emosional benar-benar menakutkan dan memalukan bagi kita. Kita tidak tahu apa artinya hal-hal itu karena kita sudah menolak sisi diri kita yang itu.
Pada ulang tahun saya yang ke-30, saya menyadari bahwa saya adalah orang yang belum berkembang secara emosional. Ini adalah ulang tahun yang penting bagi saya. Saya sadar bahwa saya adalah orang yang sudah dewasa, matang. Saya tak lagi menganggap diri saya muda, tetapi secara emosional, terkadang saya pikir saya masih berumur 6 tahun. Saya benar-benar belum berkembang secara emosional. Walaupun saya dapat mempertahankan keseimbangan dan kehadiran sebagai pria dewasa dalam masyarakat, saya tidaklah selalu berasa demikian. Saya masih memiliki perasaan tak pasti serta kengerian dalam pikiran. Menjadi semakin jelas bahwa saya mesti melakukan sesuatu terhadapnya, karena pemikiran bahwa saya harus menghabiskan sisa hidup ini dengan usia emosional 6 tahun adalah gambaran yang cukup menyedihkan. Disinilah banyak orang dalam masyarakat kita mentok. Contohnya, masyarakat Amerika tidak memberikan kesempatan Anda untuk berkembang secara emosional untuk menjadi dewasa. Masyarakat Amerika tidak memahami kebutuhan itu sama sekali, sehingga mereka tidak menyediakan tata cara untuk melewatinya. Masyarakat tidak menyediakan pengenalan ke dunia dewasa semacam itu. Anda diharapkan untuk tidak dewasa seumur hidup Anda. Anda memang mesti bertindak dewasa, tapi tidaklah menjadi dewasa. Oleh karena itu, hanya beberapa orang yang menjadi dewasa. Emosi tidak benar-benar dipahami, tiada terselesaikan, kecenderungan kekanak-kanakannya hanya ditekan dan bukannya dikembangkan menjadi kedewasaan. Apa yang dilakukan meditasi adalah menawarkan sebuah kesempatan buat menjadi dewasa pada dataran emosional. Kedewasaan emosional yang sempurna akan berupa sama vayama, sama sati dan sama samadhi. Ini adalah sebuah releksi, Anda takkan menjumpainya di buku manapun, ini untuk Anda kontemplasikan. Kedewasaan emosional yang sempurna terdiri dari usaha benar, perhatian penuh benar dan konsentrasi benar. Ketiganya hadir ketika seseorang tiada lagi terperangkap pada fluktuasi dan naik turunnya emosi, ketika seseorang memiliki keseimbangan dan kejernihan serta mampu menjadi reseptif dan sensitif. Semuanya sebagaimana adanya. Dengan usaha benar, akan ada penerimaan, acceptance, yang tenang akan situasi yang ada dan bukannya panik yang timbul dari pemikiran bahwa semuanya bergantung pada saya untuk mengatur agar semua orang lempang, segalanya mesti beres serta menyelesaikan masalah semua orang. Kita memang melakukan yang terbaik, tetapi kita juga menyadari bahwa bukan tergantung kita untuk melakukan semuanya dan membuat semuanya menjadi baik. Suatu ketika di Wat Pah Pong, sewaktu saya masih bersama Ajahn Chah, saya bisa melihat bahwa banyak hal yang berjalan salah di biara. Jadi saya pun menghadap beliau serta berkata, Ajahn Chah, hal-hal ini berjalan salah, Anda harus melakukan sesuatu mengenainya. Dia menatap saya sembari berkata, oh, engkau sangat menderita, Sumedo. Kau sangat menderita, itu akan berubah. Saya berpikir, wah, dia tidak peduli. Ini adalah vihara tempat ia mengabdikan hidupnya dan dia cuma membiarkannya rusak. Tetapi beliau ternyata benar. Setelah beberapa waktu semuanya pun mulai berubah, hanya dengan sabar, bertahan dengannya, dan orang pun mulai tahu apa yang mereka lakukan. Terkadang kita hanya perlu membiarkan sesuatu hingga terperosok agar orang dapat mengerti dan mengalaminya sendiri. Kemudian kita pun dapat belajar bagaimana agar tak lagi terperosok. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Terkadang situasi dalam hidup kita hanyalah demikian. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali membiarkannya, meskipun keadaan bertambah buruk, kita membiarkannya memburuk. Tetapi apa yang kita lakukan bukanlah sesuatu yang fatalistik atau negatif, ini adalah sejenis kesabaran, kepasrahan untuk bertahan terhadap sesuatu, membiarkannya berubah secara alami daripada dengan egois berusaha buat segera merapikan serta membersihkan segala sesuatu dikarenakan kebencian dan ketidaksukaan kita pada kekacauan. Di kemudian hari, manakala seseorang memencet tombol kita tidak selalu tersinggung, tersakiti atau sedih karena apa yang terjadi, atau bahkan terkoyak dan remuk karena apa yang orang lain perbuat atau katakan. Ada seseorang yang saya kenal, ia condong melebih-lebihkan segala sesuatu. Bila ada yang salah hari ini, ia akan berkata, saya benar-benar hancur total, cilaka. Padahal yang terjadi sebenarnya cuma masalah kecil. Namun pikirannya membesar-besarkan sehingga hal yang kecil saja dapat merusak dirinya seharian. Ketika kita memperhatikannya, kita seharusnya sadar bahwa ada ketidakseimbangan yang besar karena hal-hal kecil seharusnya tidak menghancurkan siapapun. Saya menyadari bahwa saya mudah tersinggung, sehingga saya berikrar untuk tidak tersinggung. Saya memperhatikan bahwa saya mudah tersinggung oleh hal-hal kecil, baik disengaja atau tidak. Kita dapat melihat betapa mudahnya untuk merasa sakit, terluka, tersinggung, sedih atau cemas, bagaimana sesuatu dalam diri kita selalu berusaha untuk menjadi manis, namun toh selalu merasa sedikit tersinggung karena ini atau sedikit terluka karena itu. Dengan refleksi, kita dapat melihat bahwa dunia adalah tempat seperti itu, dunia adalah tempat yang sensitif. Dunia takkan selalu menyejukkan Anda dan membuat Anda merasa bahagia, aman dan positif. Hidup penuh dengan hal-hal yang dapat menyinggung, menyakiti atau melukai. Inilah hidup, ya demikianlah adanya. Bila seseorang berbicara dengan nada yang menyerang, Anda akan merasakannya. Tetapi kemudian pikiran akan berlanjut dan tersinggung, oh benar-benar menyakitkan ketika ia mengatakan itu pada saya, Anda tahu, nada bicaranya tidaklah menyenangkan. Saya merasa terluka. Saya tidak pernah melakukan apapun yang menyakitinya. Pikiran itu terus melipat ganda, Anda telah dilukai, disakiti atau disinggung. Tetapi bila Anda merenung, Anda sadar bahwa itu hanya karena sensitivitas. Ketika Anda berkontemplasi dengan cara demikian, bukanlah berarti Anda berusaha untuk tidak merasakan. Bila seseorang bicara dengan nada yang tak ramah, bukan berarti Anda tidak merasakannya sama sekali.
Kita bukan berusaha untuk menjadi tak sensitif. Namun, kita hanya berusaha untuk tidak memberikan interpretasi yang salah, untuk tidak menganggapnya sebagai hal pribadi. 21. Memiliki emosi yang seimbang berarti bahwa orang-orang bisa saja mengatakan hal-hal yang menyinggung dan Anda bisa menerimanya. Anda memiliki keseimbangan dan kekuatan emosional untuk tidak tersinggung, terluka atau hancur oleh apa yang terjadi dalam hidup. Bila Anda adalah seseorang yang selalu terluka atau tersinggung oleh hidup, maka Anda harus terus melarikan diri dan bersembunyi, atau Anda harus mencari sekelompok penjilat dan hidup bersama mereka, yang akan berkata, Ajahn Sumedho, Anda sungguh sangat luar biasa. Apakah saya benar-benar luar biasa? Ya, Anda cuma berbasa-basi bukan? Oh tidak, saya benar-benar tulus. Tetapi orang di sana tidak menganggap saya luar biasa. Dia itu bodoh. Ya, saya juga berpikir demikian. Kisahnya sama dengan kisah baju baru raja, cerita anak-anak di mana raja telanjang karena dibohongi orang dan tidak ada yang berani memberitahunya, bukan? Anda harus mencari lingkungan khusus sehingga semuanya setuju dengan Anda. Lingkungan yang aman dan tidak mengancam dengan cara apapun. Harmoni. Ketika ada usaha benar, perhatian penuh benar dan konsentrasi benar, maka seseorang menjadi berani. Keberanian timbul karena tidak ada yang ditakuti. Orang memiliki nyali untuk melihat sesuatu dan tidak menganggapnya dalam cara yang salah. Seseorang memiliki kebijaksanaan untuk merenung dan merefleksi hidup. Seseorang memiliki rasa aman dan keyakinan pada sila, yaitu kekuatan komitmen moral seseorang dan tekad buat melakukan yang baik dan pantang melakukan yang tak baik melalui tubuh dan ucapan. Dengan cara ini, semuanya saling bergabung sebagai jalan menuju perkembangan. Jalan ini sempurna karena semuanya saling membantu dan menyokong tubuh, sifat alami emosional, sensitivitas perasaan, serta intelektual. Kesemuanya dalam harmoni yang sempurna, saling menyokong. Tanpa harmoni ini, insting alami kita dapat menjadi tak terkendali. Bila kita tidak memiliki komitmen moral, maka insting akan mengendalikan kita. Sebagai contoh, jika kita menuruti nafsu seksual tanpa acuan moralitas apapun, maka kita dapat terperangkap dalam segala hal yang dapat menyebabkan kebencian pada diri sendiri. Ada perselingkuhan, berganti-ganti pasangan, penyakit, serta semua gangguan dan kebingungan yang timbul dari tidak mengendalikan insting alami kita dengan batasan-batasan moral. Kita dapat menggunakan intelektual kita buat menipu dan berbohong, bukan, tetapi ketika kita memiliki landasan moral, kita dibimbing oleh kebijaksanaan dan samadhi, yang menuju pada keseimbangan dan kekuatan emosional. Tetapi kita tidak menggunakan kebijaksanaan untuk menekan sensitivitas. Kita tidak mendominasi emosi kita dengan memikirkan dan menekan emosi alami kita. Inilah yang cenderung dilakukan orang barat, kita menggunakan pikiran rasional dan idealisme untuk mendominasi dan menekan emosi, sehingga menjadi tidak sensitif terhadap segala sesuatu, terhadap hidup dan diri sendiri. Namun, dalam latihan perhatian penuh melalui meditasi vipassana, pikiran menjadi reseptif dan terbuka sepenuhnya sehingga pikiran memiliki kualitas kepenuhan dan mampu menerima semua. Dan karena pikiran terbuka, maka ia juga relektif. Ketika Anda berkonsentrasi pada satu titik, pikiran tidak lagi reflektif, pikiran menjadi terserap dalam kualitas objek itu. Kemampuan reflektif pikiran muncul melalui perhatian penuh, mindfulness, kepenuhan pikiran, whole-mindedness. Anda tidak menyaring atau memilih. Anda hanya mencatat bahwa apapun yang berawal, berakhir. Anda kontemplasikan bahwa bila Anda melekat pada apapun yang berawal, ia bakal berakhir. Anda mengalami bahwa walaupun sesuatu mungkin menarik saat berawal, namun itu pun berubah menuju pengakhiran. Kemudian rasa ketertarikan itu memudar dan kita harus menemukan hal lain lagi buat terserap di dalamnya. Masalahnya mengenai manusia adalah kita harus menyentuh bumi, kita harus menerima batasan dari bentuk manusia dan kehidupan planet ini. Kemudian dengan hanya melakukan itu, maka jalan keluar dari penderitaan bukan hanya melalui keluar dari pengalaman manusia dengan hidup dalam keadaan kesadaran yang sangat halus, tetapi dengan menerima totalitas semua alam manusia dan Brahma melalui perhatian penuh. Dengan cara ini, Sang Buddha menunjuk pada realisasi total dan bukannya pelarian diri sementara melalui penghalusan dan kecantikan. Inilah yang dimaksud Sang Buddha ketika beliau menunjukkan jalan ke Nibbana. Jalan berunsur 8 sebagai ajaran reflektif. Dalam jalan berunsur 8, kedelapan elemen bekerja seperti 8 kaki yang menyokong Anda. Kedelapan elemen itu bukan bekerja seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pada skala linear. Kedelapan elemen bekerja bersama-sama. Anda tidak mengembangkan pana dulu dan baru ketika Anda memiliki pana, Anda mengembangkan sila, dan ketika sila sudah dikembangkan, baru Anda memiliki samadhi. Bukankah ini yang kita pikirkan, Anda harus punya 1, kemudian 2, kemudian 3. Sebagai realisasi yang aktual, pengembangan jalan berunsur 8 adalah pengalaman dalam satu saat, semuanya adalah 1. Semua bagian bekerja sebagai satu pengembangan yang kuat, proses ini tidaklah linear, kita mungkin berpikir demikian karena kita hanya bisa memiliki satu pemikiran pada satu saat. Semua yang telah saya katakan mengenai jalan berunsur 8 dan 4 kebenaran Arya hanyalah refleksi. Yang terpenting adalah Anda merealisasi apa yang secara aktual saya kerjakan ketika saya merefleksi daripada berusaha memegang apa yang saya katakan. Ini adalah proses yang membawa jalan berunsur 8 merasuk ke dalam benak Anda, menggunakannya sebagai ajaran relektif sehingga Anda dapat mengetahui maksud sebenarnya. Janganlah merasa tahu hanya karena mampu mengucapkan, samadhi berarti pengertian benar. Sama sankapa berarti pemikiran benar. Ini adalah pemahaman intelektual. Seseorang mungkin berkata, oh tidak, menurut saya sama sankapa berarti. Titik petik 1.
Dan Anda menjawab, bukan, bukan, dalam buku dikatakan sebagai pemikiran benar. Anda salah mengerti, ini bukanlah releksi. Kita bisa saja menerjemahkan sama sankapa sebagai pemikiran atau sikap atau niat benar, kita bisa menjajal dari pelbagai segi. Kita boleh menggunakannya sebagai alat untuk perenungan, daripada berpikir bahwa artinya mutlak tetap serta harus diterima secara ortodoks, yaitu bahwa semua variasi dari interpretasi yang persis adalah tak layak. Terkadang kita berpikir dengan cara yang kaku itu, tetapi kita berusaha melampaui cara berpikir itu dengan mengembangkan pikiran yang keliling mengitar, melihat, menyelidiki, mempertimbangkan, bertanya-tanya dan merefleksi. Saya berusaha mendorong Anda agar lebih berani untuk mempertimbangkan dengan bijaksana mengenai bagaimana seharusnya sesuatu, daripada menunggu ada orang yang memberitahu kapan Anda siap untuk pencerahan. Tetapi sebenarnya, ajaran Sang Buddha adalah untuk tercerahkan sekarang juga daripada melakukan sesuatu untuk menjadi tercerahkan. Ide bahwa Anda harus melakukan sesuatu untuk menjadi tercerahkan hanya dapat timbul dari pengertian salah. Bila demikian maka pencerahan hanyalah kondisi lain yang tergantung pada hal lain, jadi itu bukanlah pencerahan yang sebenarnya. Ini hanyalah persepsi akan pencerahan. Namun, saya bukan berkata mengenai persepsi apapun melainkan mengenai menjadi awas alert terhadap bagaimana segala sesuatu apa adanya. Saat ini adalah yang bisa kita amati secara nyata, kita belum bisa mengamati esok dan kita pun hanya dapat mengingat hari kemarin. Latihan Buddhisme adalah sangat langsung, yakni, saat ini dan di sini, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Sekarang bagaimana kita melakukannya? Ya, pertama-tama kita mesti melihat keraguan dan ketakutan-ketakutan kita, karena kita begitu melekat pada pandangan-pandangan dan opini sehingga membuat kita bimbang terhadap apa yang kita lakukan. Seseorang mungkin mengembangkan keyakinan yang salah dengan mempercayai bahwa mereka telah tercerahkan. Tetapi mempercayai bahwa Anda tercerahkan atau tidak tercerahkan, keduanya adalah hayalan. Apa yang saya maksud adalah menjadi tercerahkan daripada cuma mempercayainya. Dan untuk itu, kita perlu terbuka terhadap segala sesuatu sebagaimana adanya. Kita mulai dengan segala sesuatu sebagaimana adanya saat ini, seperti pernafasan tubuh kita. Apa hubungan itu dengan kebenaran, dengan pencerahan? Apakah maksudnya dengan mengamati nafas maka saya tercerahkan? Tetapi semakin Anda mencoba memikir-mikir dan mengira-ngira apa itu sebenarnya, Anda merasa semakin tak pasti dan tak aman. Apa yang bisa kita lakukan dalam bentuk yang konvensional ini hanyalah membiarkan hayalan-hayalan, delusions, pergi berlalu. Inilah latihan 4 kebenaran Arya dan pengembangan jalan berunsur 8. Catatan. 17 All that is subject to arising is subject to chasing. 18 Perlu dicatat bahwa kata diskriminasi, kecerdasan, kemampuan mengenali dan membeda-bedakan pelbagai hal secara cermat di sini bersifat netral tidak berkonotasi negatif. 19 Orang Barat relatif lebih suka melebih-lebihkan ekspresif ketimbang kita di Asia, terlihat misal dari cara mereka saling menyapa. Kalau orang berkata, "Hai, apa kabar?" adalah lumrah bagi mereka untuk menjawab, "Luar biasa." Super, tak pernah sebaik ini, atau hebat, padahal sebenarnya tak ada sesuatu yang spesial, hal yang bagi kita terdengar agak lucu, risih. 20 Ciri, sign, objek meditasi samatha adalah suatu ciri atau karakter atau sifat, sedang realitas ultimate adalah tanpa ciri atau kosong dari ciri. 21 Menjadikan sebagai hal pribadi, take it personally, gampang tersinggung, gede rumangsa, menganggap, mengkait-kaitkan segala sesuatu sebagai problem pribadi.